Baik, kita ulang sedikit pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang Ordo Salutis versi pemulihan. Ya, ini versi pemulihan. Ya, yang dimaksud versi pemulihan adalah karena rencana Allah yang awal, yaitu manusia hidup tanpa dosa, rencana Allah itu gagal, tidak jadi, dan akhirnya manusia pilih jalan memberontak kepada Allah sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka menjadi hamba dosa. Mereka dalam kondisi mati rohani dan mereka seharusnya binasa dalam kekekalan karena pilih jalan pemberontak kepada Allah. Tetapi bagi orang-orang pilihan, bukan bagi orang pilihan salah ya, versi Arminian ini, tetapi kemudian Allah merencanakan plan B. Ya, plan B. Ya, ini. Kuning enggak terlalu terlihat. Bentar, saya pilih warna. Apa yang lumayan. Ya, ini ada plan B, ada plan A. Di plan A nggak jadi, Allah pertama-tama merencanakan manusia dengan tanpa dosa, akhirnya tidak jadi, maka itu sebab karena manusia pilih jalan memberontak kepada Allah sehingga mereka terkutuk, ya, karena Tuhan sudah bilang waktu kamu makan buah itu kamu akan mati. Jadi manusia mengalami mati rohani di sini. Tapi Tuhan yang berbelas kasihan kepada manusia tetap bikin rencana yang kedua, yaitu rencana keselamatan. Dan rencana keselamatan ini ditawarkan kepada siapa saja yang mau. Nah, ini versi Arminian ya. Siapa saja yang mau rencana keselamatan, silakan datang pada rencana keselamatan ini dan Anda akan mengalami keselamatan. Kalau Anda mau pilih jalan keselamatan. Kalau Anda mau percaya kepada Yesus, kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Dia adalah Tuhan, Anda mau percaya, silakan. Anda pun akan mengalami keselamatan. Dan setelah Anda mengalami keselamatan, maka Anda masuk di dalam suatu proses pengudusan. Ya. Ini proses pengudusan. Dalam proses pengudusan ini, Anda kalau tidak hati-hati, Anda bisa jatuh kembali ke dalam dosa. Nah, itu contoh orang-orang murtad. Ya, menurut versi Arminian ada orang-orang murtad di tengah jalan perjalanan hidup sebagai orang percaya, terus murtad, maka dia akan binasa dan menuju kepada maut. Ya, inilah versi pemulihan. Dan setelah orang berhasil dalam menjaga hidup kudus, ya apa yang terjadi? Terjadi adalah dia dipulihkan kembali
hidupnya persis seperti zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa ini adalah kondisi standar atau patokan kesempurnaan. Jadi orang yang mau sempurna harus seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Maka acuannya kesempurnaan yang di sini, ya kan, ini dianggap ini juga adalah kesempurnaan. Ya, acuannya sempurna di sini, acuannya sempurna bagaimana ini? Sempurna di sini ya, sini. Ya, sorry ini. Jadi acuan kesempurnaan ya, acuannya ini ya. Nih. Oh, saya buat mana yang beda aja supaya tahu. Nah, yang beda. Mana yang beda. Yes. Inilah versi pemulihan. Jadi orang itu dari sempurna, berdosa, ya menjadi hamba dosa, kemudian bertobat, lalu dikuduskan. Ya, semua ini pemulihan. Ya, dikuduskan untuk dipulihkan kembali sampai benar-benar kondisi sempurna tanpa cacat, persis seperti kondisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nah, jadi ini jelas versi pemulihan, yaitu kembali kepada asal mula. Makanya saya juga mengkritik kalau versi seperti ini berarti manusia itu sebetulnya ciptaan Allah ini sebetulnya tidak mengalami kemajuan apa-apa sejak Adam dan Hawa. Ya, karena kita kembali kepada posisi Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu posisi justru yang tersempurna. Setelah jatuh menjadi tidak sempurna, menjadi terpuruk. Lalu bagaimana Tuhan mengangkat kembali manusia yang terpuruk ini untuk kembali kepada posisi semula. Padahal justru itu pandangan yang salah. Kita tidak kembali kepada posisi semula. Oke, sekarang lanjut kepada yang berikut. Jadi ini sekarang kita masuk pada sebentar. Bisa. Oke. Sebentar ya, sabar. Belum lah.
Ini kan bukan profesional. Pemulihan channel. Oke. Yes. Ini adalah versi Alkitab. Ya maaf deh, saya terang-terang aja bilang versi pemulihan itu bukan versi Alkitab. Versi Alkitab ya yang sekarang saya jelaskan. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Ya, sebentar poinnya. Pointer. Add color. Alurnya mau apa? Oke ya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kemudian terkutuk menjadi hamba dosa. Ya, kemudian karena terkutuk menjadi hamba dosa, ya akhirnya semua manusia mengalami maut. Upah dosa adalah maut. Ya, dan tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Semua manusia sudah menjadi hamba dosa. Ya, Roma 5 ayat 12, Roma 3 ayat 10 ayat 12, Roma 6 ayat 23. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Ini kejatuhan, ya, peristiwa kejatuhan dalam dosa ini bukan peristiwa yang terjadi di luar rencana Allah. Ya, memang itu nanti akan banyak terjadi perdebatan. Loh, kok bisa sih Allah itu punya rencana kejatuhan, kok punya rencana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan sebagainya. Apakah itu rencana Allah kok bisa jelek begitu, atau rencana Allah kok jahat begitu? Kenapa Tuhan merencanakan manusia jatuh dalam dosa? Ya itu nanti ikut seterus saja. Ya, atau nanti dengarkan dulu juga dari satanologi, dari juga predestinasi, double atau single, ya. Nah, itu dibaca dulu, ya, atau didengar dulu di YouTube. Oke. Ya. Nah, jadi rencana Allah itu memang mau tidak mau terbagi dua, ya. Ada yang menuju pada kebinasaan, tapi yang jatuh ini ada yang direncanakan untuk diselamatkan. Terbagi dua. Jadi apakah yang mana yang rencana Allah? Yang ini, yang menuju ke atas ini, atau yang merah ini, menuju pada tengkorak ini? Mana yang rencana Allah? Jawabannya dua-dua ada dalam rencana dan penetapan Allah. Ya, sekali lagi saya yakin banyak orang yang nggak bisa terima yang ini. Rencana Allah untuk orang binasa ini. Nggak terima ini. Banyak yang nggak bisa terima. Ya, enggak apa-apa. Anda mau menolak ini dulu, ya silakan. Karena Anda belum bisa menerima. Tapi saya anjurkan Anda belajar Alkitab baik-baik. Suatu saat Anda akan tahu bahwa
ini pun ada di dalam penetapan Allah. Ya, minggu lalu saya sudah kasih tahu ada ayat Amsal 16 ayat 4, jelas-jelas dikatakan bahwa orang fasik diciptakan Allah untuk hari kebinasaan. Jadi bukan di luar rencana Allah. Ada dalam rencana Allah. Tapi kenapa Allah buat rencana seperti itu? Ya itu yang kita nggak tahu. Tapi yang jelas, perisa posisinya kan tidak ada kejadian bisa terjadi di luar rencana Allah. Tidak ada kejadian bisa terjadi di luar kedaulatan Allah. Di luar penetapan Allah. Karena rencana Allah itu sempurna. Tidak ada yang Allah yang kebobolan. Tidak ada yang keliru dalam rancangannya. Apa yang dirancangkannya itu sudah sempurna, tepat, 100% tidak salah. Oke? Jadi, ya amini. Kalau memang semua tidak ada yang bisa terjadi di luar rencana Allah, termasuk terjadinya orang binasa, itu pun tidak keluar dari rencana dan penetapan Allah yang sempurna. Oke, sampai di sini. Saudara coba renungkan dulu. Sebentar ya, saya mau atur ruangan saya. Jadi kalau ada yang tanya, loh Allah memang punya dua rencana ini, ada yang biru, ada yang merah. Iya dong. Kalau saya katakan, oh ini, yang ini bukan rencana Allah. Hanya ini yang rencana Allah. Ya. Kalau saya mengatakan ini, berarti presupposisi saya yang semula itu sudah salah. Kenapa? Berarti ada hal yang terjadi di luar rencana Allah. Berarti ada hal yang terjadi yang di luar penetapan Allah. Berarti ada hal yang terjadi di luar kedaulatan Allah. Ya, contohnya yang merah ini kalau dianggap itu bukan rencana Allah. Berarti yang merah ini di luar kedaulatan Allah, di luar rencana Allah, di luar kuasa Allah. Ya, dan berarti menunjukkan juga rencana Allah itu tidak dan tidak sempurna karena ada yang kebobolan. Seperti itu. Oke. Jadi tidak ya. Semua itu rencana Allah. Baik yang merah, baik yang biru. Semua ada dalam rencananya yang sempurna. Ya, ini saya kasih juga biru.
Termasuk ini juga rencana Allah. Loh, kok bisa, Pak? Ya kenapa nggak bisa? Nanti kan bisa posisinya semua sudah ada dalam rencananya yang sempurna. Dan tidak ada yang kebobolan, tidak ada yang keliru dalam rencana Allah. Tidak ada hal yang bisa terjadi di luar penetapan Allah, di luar rancangannya yang sempurna. Kalau tidak, ya Allah berarti kebobolan dan kedaulatannya tidak mutlak karena ada kedaulatan lain yang bisa menggagalkan kedaulatan Allah sebelumnya. Kedaulatan Allah dikalahkan oleh kedaulatan yang lain sehingga ada ketentuan yang Allah tidak bisa mengendalikan. Itu di jalur yang ini. Warnanya saya rubah aja ya. Saya jelas. Jadi warnanya saya pilih ya merah aja. Ya. Jadi baik jalur biru maupun jalur merah itu ada dalam rencana Allah. Kalau kita bilang, oh enggak Pak, jalur merah ini bukan rencana Allah. Ya berarti terjadinya jalur merah ini kan di luar kedaulatan Allah, di luar penetapan Allah. Berarti ada kedaulatan lain yang menguasai atau yang menghalangi kedaulatan Allah sehingga apa yang terjadi di jalur merah ini di luar kemampuan Allah untuk mengendalikan. Di luar kuasa Allah untuk menentukan garis merah ini. Di luar kuasa Allah itu. Nah, itu yang pasti perisa posisinya sudah salah. Contoh lain yang saya sudah pernah sebutkan adalah di Alkitab juga ditulis ada gandum, ada lalang. Ada penabur benih gandum dan ada penabur benih lalang. Semua itu dalam izin yang memiliki kebun. Baik gandum, baik lalang. Kemudian dibiarkan bertumbuh bersama. Nah, kalau memang itu di luar kedaulatannya atau di luar rancangannya, loh ada itu penabur lalang. Gua sikat itu, gua habisin, gua lenyapin, lalang-lalang, gua bersihkan semua sehingga tidak ada lalang. Ya sudah beres, berarti clear, semua lancar, tapi ternyata buktinya memang lalang terus ada. Makanya ada yang mau mencabut lalang dilarang oleh yang pemilik kebun, jangan dicabut, biarin aja. Memang saya mau lalang dan gandum bertumbuh bersama. Nah, itu. Saya mau, memang kalimat ini tidak ada, tapi jelas kalimat ini suatu kesimpulan dari cerita ini. Yaitu waktu mau dicabut, yang punya kebun bilang jangan dicabut, nanti ada waktunya menuai. Dengan kata lain, yang punya kebun bilang, aku mau gandum dan lalang bersama-sama terus sampai hari kiamat. Baru selesai. Itu maunya Tuhan. Kalau saudara bilang, kenapa Tuhan punya mau yang jelek seperti ini? Ya kan, Anda menunjukkan bahwa Anda dan saya itu tidak memahami yang sebenarnya. Kenapa Tuhan sampai merencanakan dua hal ini.
Ya, kenapa? Itu pernah saya ungkapkan. Nah, ini dalam diskusi-diskusi yang lain. Oke. Nah, ini lebih jelas ini tulisan saya ini. Jadi ada garis merah, ada garis biru, panah merah, panah biru. Itu saya tulis di kalimat ini, penggenapan gandum dan lalang, domba dan kambing. Lalang saya kasih huruf merah, kambing saya kasih huruf merah, gandum dan domba hurufnya ungu. Ya memang ini sudah dalam rencana Allah yang sempurna. Kalau ditanya terus, kenapa? 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 Sebenarnya jawabannya juga sudah ada. Anda ngotot terus. Kenapa? Kenapa? Tuhan bikin rencana ini. Kenapa? Buat apa? Ya, bagi yang ngotot terus, kenapa, dan buat apa, buat apa, jawabannya cuma ada di satu ayat. Ya, sebetulnya banyak ayat sih, tapi maksud saya dalam forum ini saya jawab satu ayat saja. Yaitu di mana? Roma 11 ayat 36. Sudah. Roma 11 ayat 36 itu menjawab 1001 macam pertanyaan. Jawabannya ada di Roma 11 ayat 36. Titik. Ya, siapa yang hafal Roma 11 ayat 36? Coba disebutkan ayatnya, bunyinya bagaimana? Ayo. Siapa mau ngomong? Angkat tangan. Roma 11 ayat 36, Pak Roni. Silakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, segala sesuatu adalah dari Dia. Apa yang dari Dia? Segala sesuatu. Saya yakin yang disebut segala sesuatu di sini benar-benar segala sesuatu tanpa terkecuali. Mana ada yang bukan dari Dia? Tidak ada. Ada Pak, iblis Pak. Iblis bukan dari Dia. Ya, tapi iblis itu kan dari malaikat. Malaikat dari mana? Nah, dia jawab sendiri kan. Siapa yang mencipta malaikat? Semua itu dari Dia. Lalu oleh Dia. Oleh itu berarti sekarang ini keberadaan segala sesuatu ditopang oleh Allah. Tidak ada, ya sekali lagi saya tegaskan, tidak ada suatu keberadaan diri tanpa ditopang oleh Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun keberadaan diri yang bisa eksis tanpa ditopang oleh Allah. Tidak ada. Termasuk diri Anda, hidup Anda, jangan sombong Anda. Anda bisa berada sampai hari ini karena ditopang oleh Allah. Termasuk, nah ini yang ekstrim ini, termasuk setan pun keberadaannya sedang, tanda petik ya, ditopang oleh Allah. Ditopangnya bukan untuk iblis berbuat baik, bukan. Ditopangnya untuk iblis eksis dan menjalankan hawa nafsu. Hawa nafsu kebinasaannya. Itu. Ya, saya kasih tanda petik ditopang. Kenapa ditopang tanda petik? Karena ini adalah alat negatif Allah.
saudara dan saya sebagai anak Tuhan ditopang Allah. Tanda petik ditopang Allah. Untuk apa? Untuk saudara dan saya boleh dipakai bagi pelebaran kerajaan Allah. Yang satunya dipakai untuk dipersiapkan hari kebinasaan. Satunya dipakai untuk kemuliaan bagi Allah. Ya. Sebetulnya yang ditetapkan untuk binasa itu pun nantinya ujung-ujungnya juga adalah kemuliaan bagi Allah. Loh, kok bisa orang binasa untuk menyatakan ya bahwa yang patut dimuliakan hanyalah Allah. Itu baru nanti semua orang dikatakan di Filipi pasal 2 ya ayat 10 sampai 11 ya, bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku, termasuk lidah orang fasik pun di dalam tempat kekekalan akan mengaku memang Kristus yang adalah Allah yang patut disembah dan dimuliakan. Iya. Satan juga akan mengaku yang patut dimuliakan hanyalah Kristus. Selama ini setan masih ingin merongrong orang untuk menyangkali Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi nanti akhirnya setan pun harus di dalam kesadaran dia sendiri dan pengakuan dia sendiri bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat, tapi itu bukan untuk dia selamat, tapi untuk menyatakan bahwa Kristus memang yang patut disembah dan patut dimuliakan, dan bukan setan yang disembah dan dimuliakan. Itu semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Semua lutut akan bertelut dan menyembah dia. Termasuk setan. Jadi setan pun dipakai untuk kemuliaan bagi Allah. Tanda petik. Alat negatif Allah untuk demi kemuliaan Allah. Gandum dikumpulkan. Lalang dikumpulkan. Nanti lalang akan dibakar. Untuk menunjukkan apa? Ya, inilah akibat orang yang tidak mau memuliakan Tuhan dalam hidup. Dia akan dibakar. Akhirnya dia tahu bahwa pembakaran itu mau menunjukkan bahwa yang paling berarti dan paling bernilai dalam kehidupan itu hanyalah Allah yang patut disembah dan patut dimuliakan. Sudah, tidak ada kuasa lain. Nah, itulah Roma 11 ayat 36. Kalau suatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah. Mau apa lagi? Oke, kembali ke skema. Ya, ini penggenapan gandum dan lalang, domba dan kambing. Jadi dua jalur ini memang untuk penggenapan rencana Allah, untuk menyatakan juga siapa yang gandum, siapa yang lalang. Untuk juga menyatakan lalang sudah disediakan hukuman, gandum disediakan tempat yang terbaik. Sudah, itu rancangan Allah. Oke, lanjut. Nah, orang-orang yang di jalur biru ini, dan akhirnya bertemu dengan salib Kristus, itu juga sudah di dalam penetapan dan rencana Allah yang sempurna.
Termasuk orang-orang yang akan dibinasakan juga dalam rancangan penetapan Allah yang sempurna, baik yang selamat, baik yang binasa. Semua dalam rancangan Allah yang sempurna. Tidak ada yang di luar rancangan Allah. Saudara mau bilang ini ekstrim, mau bilang ini hyper Calvinis, atau hyper Greece, atau apa, Anda nggak paham. Maaf. Orang yang mengatakan bahwa penjelasan saya ini adalah hyper Calvinis, ngawur. Tuduhan itu tuduhan ngawur. Anda tidak belajar baik-baik. Anda tidak belajar dari bukunya John Calvin. Anda tidak belajar institusi. Anda tidak belajar doktrin reform yang benar-benar reform. Semua yang saya ajarkan ini, Anda buktikan sendiri. Ini ajaran yang benar-benar reform atau reform gadungan. Atau reform palsu. Saya sudah lama mengajarkan ini, tapi saya dulu dituduh. Saya mengajarkan hyper Calvinis, mengajarkan ajaran ekstremis, mengajarkan ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Allah tidak mungkin punya rencana menetapkan adanya iblis dan sebagainya. Silakan aja mau nuduh saya bagaimana. Anda yang kurang belajar Alkitab. Maaf, saya bukan mau menang-menangan dan menuduh macam-macam, menuduh orang yang tidak sepaham dengan saya sebagai orang yang nggak benar dan sebagainya. Saya sebenarnya tidak ada maksud. Tapi saya terus terang, saya juga nggak terima kalau saya difitnah hyper Calvinis. Saya difitnah sesat, bidat, ya tidak alkitabiah, tidak reform, bahkan ada yang menuduh ini bukan ajaran reform ini. Ini bukan reform. Orang yang sok reform pun menuduh orang lain nggak reform, tapi dia sendiri nggak ngerti reform itu apa. Sorry, saya sendiri memang bergumul tentang kebenaran ini. Saya dulu juga menolak ajaran ini, saya juga benci dengan ajaran ini, saya juga nggak mungkin Allah punya rencana-rencana jelek seperti ini, rencana jahat seperti ini. Tidak mungkin, Allah itu maha baik, pengasih, penyayang, dan sebagainya. Tapi setelah saya belajar dan merenungkan, akhirnya Tuhan mencelikan saya, memberi saya pencerahan, pemahaman yang benar. Ya ini antara lain seperti gandum dan lalang, domba dan kambing. Ya, apalagi baca Amsal 16 itu. Waduh, baru kaget. Lalu baca Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 12. Baru kaget. Saudara yang sampai hari ini masih mengeraskan hati dan tidak mau menerima kebenaran yang saya paparkan ini, ya saya juga tidak akan memaksa. Anda bebas berpendapat, tapi anjuran saya adalah cari kebenaran yang sejati. Jangan puas dengan apa yang Anda yakini sekarang. Cari. Apakah Alkitab memang bicara seperti itu? Saya yakin kalau Anda betul-betul mencari, ya, dalam anugerah Tuhan, saudara akan menemukan satu
kebenaran yang luar biasa, yang tidak terpikirkan. Oke, kembali lagi ya. Jadi orang yang bisa datang ke salib Kristus ini orang pilihan namanya. Bukan ditawarkan seperti pandangan yang pertama tadi, versi pemulihan. Siapa yang mau ikut Kristus, silakan. Itu pilihan Anda sendiri. Itu penetapan Anda sendiri. Allah tidak menetapkan Anda selamat atau tidak selamat. Itu pilihan Anda sendiri. Tidak. Alkitab menyatakan bahwa orang bisa datang kepada salib Kristus itu adalah karena Tuhan mengaruniakan kepadanya kesadaran, mata rohani yang dijelikan, di telinga yang tadinya tuli sekarang bisa mendengar berita kebenaran yang datang dari Alkitab. Luar biasa. Nah, versi Alkitab ini menunjukkan bahwa posisi orang yang sudah bertobat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibandingkan dengan posisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya, ini. Dibandingkan dengan posisi ini. Maka jelas posisi yang di sini, ya, di tempat ini posisinya jelas lebih tinggi dibandingkan ini. Ya kan? Lebih tinggi kan? Memang saya buat begitu. Mau menunjukkan apa di sini kok? Kenapa kok bisa lebih tinggi? Karena salib Kristus berkorban bagi orang pilihannya. Maka darah Kristus yang mahal sudah dicurahkan bagi dia. Berarti nilai orang yang diselamatkan ini adalah senilai darah Kristus yang mahal itu. Gak main-main. Apakah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa senilai harga darah Kristus? Jawabannya pasti tidak. Berarti nilai di posisinya salib ini dan nilai di posisi Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tinggi mana? Jelas tinggi orang yang menerima salib Kristus. Ya, menerima salib itu simbol ya, bahasa simbolik, maksudnya orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat bahwa ini adalah juga proses pengudusan. Ya. Dan di dalam versi ini tidak ada di dalam proses pengudusan orang bisa jatuh dalam dosa dan hancur di sini tidak ada. Saya kasih. Highlight. Nah, garis ini seperti yang tadi gambar versi pemulihan, ada garis yang bisa turun dan menuju pada kebinasaan. Ini tidak ada jalur seperti ini, tidak ada. Ya, sebentar, saya enggak. Ya, pakai hitam aja.
Yes. Oke. Kenapa tidak ada? Karena semua ini adalah di dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Ya, ini semua adalah dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Oke, halo. Poin berikutnya adalah sampai kepada kebangkitan. Nah, kebangkitan sampai memperoleh hidup yang kekal. Ini posisi ini dibandingkan dengan posisi Adam dan Hawa. Sebelum jatuh dalam dosa itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Coba ini lihat ini kebangkitan ini dengan apa? Tubuh mulia. Tubuhnya Adam dan Hawa bukan berarti tidak mulia, tapi dari debu dan tanah. Tapi tubuh ini adalah tubuh kebangkitan, tubuh surgawi. Kalau ini kan debu dan tanah, Adam dan Hawa di Taman Eden ini kan debu dan tanah, tubuhnya ya dari debu dan tanah. Kalau ini tubuhnya dari surga, jelas kualitasnya lebih tinggi. Lalu kualitas di sini juga kualitas yang sudah dibayar dengan harga yang mahal sekali, yaitu darah Kristus. Salib, ambang, pengorbanan yang amat sangat mahal. Ya, jadi, waduh, mahalnya berdobel-dobel deh. Ya, sudah Kristus mati di kayu salib. Lalu dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Kemudian bangkit dengan tubuh mulia dari surga. Ya, dipelihara, ditopang sampai tidak ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Nah, maksudnya tidak ada kemungkinan jatuh sampai binasa, itu tidak ada. Ya, oke. Ya, inilah namanya alfa sampai omega, dan ini kemajuan ini progresif. Kemajuan proses rancangan Allah bagi orang pilihannya itu adalah progresif. Tidak kembali ke titik asal. Perhatikan dengan yang pandangan pertama tadi yang kembali ke titik asal. Ini tidak kembali ke titik asal. Ini maju terus sampai mencapai target kebangkitan dengan tubuh mulia. Ya, siapa yang melihat bahwa posisi yang di atas ini adalah kembali ke posisi Adam dan Hawa? Justru salah. Kembali ke posisi Adam dan Hawa ini malah tidak ada kemajuan, malah kemunduran yang terjadi. Kemunduran. Anda tidak kembali ke zaman Adam dan Hawa. Aduh, parah. Nah, iman Anda tidak iman yang kembali kepada iman Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Parah itu. Biarpun memang tanpa dosa, tetapi Adam dan Hawa belum mengalami pertumbuhan. Pengenalan akan salib Kristus itu tidak ada pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dia tidak ngerti itu salib Kristus. Ya. Oke. Jadi ini saya harap menjadi suatu penghayatan. Jadi kalau
Justru dengan kejatuhan ini, kesimpulannya apa? Dengan kejatuhan ini, maka ya sebentar saya. Nah, jadi dalam kejatuhan ini justru adalah untuk menggenapi ini. Kalau tidak ada kejatuhan, bagaimana ini bisa genap? Gandum dan lalang. Justru juga dengan kejatuhan, genaplah rancangan keselamatan Allah melalui Kristus. Genaplah rancangan keselamatan melalui Kristus. Jadi kalau tidak ada kejatuhan, Kristus mau datang buat apa? Ya itu yang ini saya mau katakan. Inilah salah satu penjelasan yang paling jelas kenapa Tuhan menetapkan kejatuhan. Karena Tuhan, ya, rancangan Allah berpusat pada salib Kristus. Ini salib ini adalah pusat dari seluruh rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Ini adalah pusat ini salib ini. Ya. Ini adalah pusat. Yes. Sudah. Saya sudah menjelaskan dengan lengkap tentang rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Dan semua rancangan ini yang berpusat pada salib Kristus ini menghasilkan yang namanya soli Deo gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah. Salib Kristus adalah pusat segala-galanya. Kejatuhan adalah salah satu komponen atau salah satu kejadian yang Tuhan tetapkan dalam rangka penggenapan keharusan salib Kristus sebagai pusat dari rencana Allah. Kalau tidak ada kejatuhan, ya tidak mungkin salib Kristus. Mau berperan buat siapa? Tidak ada orang yang berdosa. Ya harus. Dan ini semua juga dalam rangka apa? Pengenalan akan Allah yang lebih sempurna. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa di Taman Eden terus, saya yakin 100% Adam dan Hawa tidak pernah mengerti salib Kristus selama di Taman Eden. Tak pernah. Karena tidak tahu ada gunanya buat apa salib Kristus. Dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu. Oke, jadi ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, tidak jelas, dan sebagainya, silahkan. Atau memberi komentar, mau sharing, mau menanggapi. Silakan Pak Hendarto, saya beri kesempatan. Terima kasih Pak Andi. Pak, tadi gambarnya Pak, itu dalam proses pengudusan itu bukan berarti kita hidup tanpa dosa loh Pak. Iya Pak? Oh iya dong.
Kan karena kita masih dalam proses pengudusan terus-menerus, Benar. Pak. Benar. Terima kasih, Pak. Hidup tanpa dosa itu setelah kebangkitan. Ya. Atau sebelum kebangkitan tapi sudah mati masuk surga. Nah, itu waktu kita mati, tubuh kita binasa, roh kita masuk surga. Nah, itu sudah tidak bisa dosa lagi. Ya, tapi selama masih hidup di dunia ini, dalam proses pengudusan ya kita masih bisa berdosa. Bukan masih bisa berdosa, kita masih berdosa. Bukan hanya bisa jatuh dalam dosa, ya bisa pasti jatuh dalam dosa. Tapi juga masih berdosa. Dosa secara de facto ya. Kalau de jure kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita sudah dibayar lunas secara de jure-nya, secara hukumnya. Kita sudah dipandang benar, dipandang kudus, dipandang layak oleh salib Kristus. Hanya anugerah dalam salib Kristus itulah kita dipandang layak. Puji Tuhan. Silakan Pak Darmius. Ya, terima kasih Pak untuk paparannya malam hari ini, semakin juga memperkuat kita. Saya kok melihat gambar Bapak ini semakin merangkum ya ayat-ayat lain yang begitu tadinya pasal-pasal yang saya nggak mengerti dan nggak bisa tidak terpisah gitu loh. Tapi setelah melihat gambar ini kok apa ya, ayat-ayat itu menjadi satu kesatuan yang sekalipun dengan konteks yang berbeda, dengan penulis yang berbeda. Contoh seperti ini singkatnya bahwa ternyata saya pahami begini, rencana keselamatan adalah rencana Allah dari Alfa sampai Omega. Iya, tentu ini rencana Allah bahkan sebelum keberadaan dunia. Yes. Ini rencananya. Nah, justru rencananya saya melihat di sini Pak, di Yohanes 17 ayat 11 dan Yohanes 17 ayat 22 Pak. Mari kita coba lihat ya. Ini juga satu kesatuan dengan teologinya Rasul Paulus di Efesus. Coba kita baca ya. 17. Jadi keselamatan itu poinnya adalah bersatu dengan Kristus Yesus. Ya. Yes. Baik di surga maupun di bumi. Nanti di Efesus kita lihat. Jadi bukan hanya semata-mata kebersatuan di surga saja, tetapi di bumi disebutkan nanti di Efesus. Nanti kita lihat dulu deh. Di Yohanes 17 ayat 11. Saya bacakan langsung, kita bacakan ya Pak ya, saya bacakan ya. Yes. Dan aku ini Yesus sendiri ya. Ini doa Yesus, perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya ketika dia mau nanti akan disalib gitu loh. Oke. Konteksnya kan itu. Dan aku tidak akan ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada, artinya murid-muridnya di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu Bapa, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, kepada Yesus, supaya, nah ini penekanannya, supaya mereka menjadi satu sama dengan seperti kita, sama seperti keberadaan daripada Bapa dengan Kristus Yesus kita ini. Ya, ini doanya Yesus kepada untuk murid-muridnya. Jadi penekanannya kesatuan daripada murid-murid dengan Bapa dan Kristus. Kemudian di perikop selanjutnya doa Yesus untuk semua orang percaya. Nah, semua orang percaya ini adalah mereka
orang-orang yang percaya kepadaku karena pemberitaan mereka. Jadi pemberitaan murid-muridnya termasuk kita. Ayat berapa, Pak? 17-20, Pak. Nah, ini kan perikop yang tadi untuk murid-muridnya. Nah, Ya. ini perikop doa Yesus untuk orang-orang percaya yang sudah mereka beritakan gitu loh. Nah, kita termasuk di dalamnya karena kita percaya kan akan pemberitaan firman. Ya. Ya, ini doa Yesus bagi kita. Iya kan? Nah, sama sebetulnya poinnya di kita lihat lagi di pasal 22-nya, Pak. 17-22. Ayat 22. Ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kita pun dipersatukan. Ya. Di dalam Kristus dan Bapa. Nah, ini doa Yesus pada saat murid-murid dan orang percaya hidup di bumi. Ya. Ya, Pak ya. Nah, dipertegas lagi di Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10. Ya. Efesus 1 ayat 10. Nah, ini kan salah satunya ini mengenai predestinasi ya Pak ya, ayat ini. Perikop ini ya Pak ya. Ya, predestinasi adik ketetapan pemilihannya kan ya. Ya. Rencananya sejak awal. Nah, di puncaknya menurut saya di ayat ke-10. Nah, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi rencana keselamatan itu sebenarnya persekutuan kita orang percaya dengan Kristus Yesus, baik di bumi maupun nanti di surga. Begitu ya Pak ya? Yes. Bahkan kemudian kalau di 2 Korintus 15 itu yang tadi Bapak sebetulnya di gambar itu status kita itu lebih tinggi daripada Adam. Karena apa? Ciptaan baru kita di dalam Kristus Yesus. Lihat Pak ya. Kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, makanya tadi beberapa kali Bapak sebutkan kita ini yang oleh salib, kita ciptaan baru. Tentu eksistensinya atau apa sebutnya? Kualitasnya atau apa, Pak? Itu lebih tinggi daripada waktu Adam dan Hawa. Karena ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, karena salib itu. Yes. Begitu ya Pak ya? Yes. Jadi yang itu yang saya sebutkan bahwa tadinya ayat-ayat yang bagi saya tidak connect, ternyata melihat gambar itu begitu menjadi menyatu pasal-pasal itu loh Pak. Semakin kokoh. Jadi semata-mata keselamatan bukan hanya berbicara mengenai surga. Yes. Tetapi bagaimana kerajaan Allah di bumi itu, kebersamaan kita, ketertundukan kita di bumi dan di surga. Kembali sama juga dengan doa Bapa kami sebetulnya esensinya kan. Iya. Jadi kemudian satu lagi sebelum. Kemudian adalah di Yohanes 17 ayat 3. Itu hidup kekal. Oh iya. Tadi Bapak sebut ya. Sebenarnya hidup kekal itu apa? Mengenal Dia. Jadi kalau selama ini mungkin kita selama ini termasuk saya juga berpandangan bahwa hidup kekal semata-mata kita bicara soal nanti dan surga. Ternyata bukan.
17 ayat 3. Yes. Nah, itu termasuk adalah progresif. Pertumbuhan progresif itu tadi. Betul. Hidup kekal gitu. Bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus. Yes. Ya, jadi artinya begini, saya menyadari setelah melihat gambar itu, kemudian pasal-pasal itu menjadi utuh gitu loh Pak. Utuh. Nah, Menjadi utuh. Iya kan? dalam Ini satu teologinya kesatuan. Yohanes dan teologinya Paulus itu ternyata dengan konteks yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, dengan narasi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh Benar. di dalam Kristus. Yes. Begitu kira-kira Pak. Jadi artinya keselamatan itu bukan berbicara mengenai surga saja. Tetapi yang terpenting adalah kesatuan di dalam Kristus Yesus. Yes. Di bumi dan di surga, begitu ya Pak ya. Kira-kira itu aja. Saya mengucap syukur kalau gambar itu sungguh membuat lebih rigid, lebih komprehensif gitu Pak. Oke. Sebetulnya Terima kasih. kemudian satu lagi Pak, sorry. Ya. Satu lagi, pengenapan gandum dan lalat. Itu kalau tadi disebutkan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Iya betul. Ini kan berbicara mengenai naturnya Allah. Natur kudus itu kan berarti memang ada pemisahan ya Pak ya. Salah satu kudus itu yang saya pahami adalah menguduskan, mengkhususkan sesuatu untuk Allah. Di dalamnya juga ada keterpisahan antara terang dengan gelap, gandum dengan lalang, domba dengan kambing. Itu kira-kira Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Darmius. Ya, sudah memperjelas ya gambar ini. Ya. Memang gambar ini saya buat atas perenungan saya. Saya tidak mencontoh gambar manapun. Saya nggak tahu ada orang yang gambar sama seperti saya juga atau enggak. Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah melihat. Ya, saya tidak terinspirasi membuat gambar ini dari gambar seseorang atau apa. Enggak. Semua yang saya renungkan, yang saya dapatkan dari Alkitab itu saya wujudkan dari gambar. Dan memang saya amini yang dikatakan Pak Darmius tadi bahwa dari skema ini memang terlihat semua rancangan Allah dari Alfa sampai Omega yang menyatu, dan seluruh Alkitab ayat-ayat itu mendukung kebenaran ini. Ya, saudara cari ayat apapun lah, ada nggak yang bertentangan dengan gambar ini? Saya yakin nggak ada. Karena gambar ini memang sudah rangkuman dari rancangan Allah dari Alfa sampai Omega. Ya memang nanti ada kecil-kecil yang lain sebagainya. Tapi ini kan garis besar. Ya, semua kalau mau ditulis di Alkitab ya tidak cukup gambar ini. Tapi ini garis besarnya, ini outline-nya, ini apa itu? Gambar grand apa ya? Grand design. Grand design-nya Pak. Grand design. Nanti kan ada breakdown-nya ya tentunya ya Pak ya. Ya, atau apa ya istilah kalau di gambar teknik sipil itu blueprint-nya ya. Ya. Ya, oke lah. Ada yang lain, teman-teman lain silakan. Terima kasih Pak Darmius. Ya, Pak Andi. Terima kasih. Ya, Pak Johan. Pak Andi mungkin sedikit kalau pendapat saya berarti dalam penjelasan tadi di dalam rencana kekal Allah dari awal, dalam kekekalan Allah sudah ada direncanakan oleh Allah bahwa ada pemisahan berkaitan dengan ilalang dan gandum. Oh iya. Ada pemisahan, ada orang yang diselamatkan, ada yang tidak.
Iya, Itulah menjadi penetapan Allah ya dia. pasti. Amin, amin. Itu aja Pak Andi. Udah diteguhkan tadi. Makasih banyak. Baik. Tapi sekali lagi ya, saya anjurkan Anda tidak cepat-cepat men-sharingkan ini kepada teman-teman yang belum belajar dari awal. Karena mereka kalau dengar ini, penjelasan saya ini pasti kaget dan pasti shock bila tiba-tiba ini ada gambar bagus, ayo Anda mesti menerima kebenaran ini. Waduh, mungkin bisa shock ya, bisa nggak terima. Pak Andi, saya pernah ngalami itu Pak Andi sudah. Makasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Membina orang itu harus pelan-pelan, mulai dari dasar sekali, dari basic sekali. Supaya dibangun itu lebih tertata dan lebih terstruktur ya. Perkembangan pemikirannya terstruktur. Dan memang tetap ada perkecualian sih. Ada orang yang tiba-tiba langsung bisa paham semuanya, bisa menerima semuanya, tapi ya cuma sedikit aja yang bisa langsung seperti itu. Semua harus melalui pergumulan, dan pergumulannya cukup berat. Ya, tidak mudah menerima kebenaran seperti ini, karena ini semua pemikiran Allah, ini bukan pemikiran manusia. Ya. Oke. Baik, silakan kalau ada yang lain mau menanggapi. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Bu Liliani. Ada kata-kata banyak yang terpilih, banyak yang terpanggil ya, sedikit yang dipilih. Itu kira-kira ada di garis sebelum salib atau setelah salib, Pak, orang-orang semacam itu? Oh, baik. Perkataan Kristus itu banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu kalau nggak salah konteksnya itu bicara tentang orang-orang yang banyak orang yang menolak Kristus pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan sedang memberitakan kebenaran. Tapi banyak orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran yang diberitakan oleh Kristus. Lalu Kristus mengungkapkan kalimat itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya apa? Artinya itu sebetulnya ayat itu adalah ayat panggilan, banyak yang dipanggil itu artinya panggilan umum. Itu adalah pekabaran Injil, itu adalah general calling, panggilan umum. Nah, general calling ini untuk semua orang tanpa kecuali. Ya, contoh misalnya Pak Tang mengadakan KKR di lapangan terbuka. Wah, yang datang ribuan. Yang maju juga ribuan. Tapi pertanyaannya adalah berapa yang benar-benar diselamatkan. Nah, itu kan kita nggak tahu. Loh, yang maju terima Yesus itu ribuan, Pak. Ya, itu kan yang terlihat dengan mata kepala kita, yang maju ribuan itu. Tapi yang dengan hati yang sungguh-sungguh, lalu mengalami kelahiran baru, pertobatan sejati, ya, merindukan kebenaran yang sejati dalam hidupnya dia, tercelik betul-betul mata rohaninya, tercelik, terbuka, melihat kebenaran yang sejati daripada Tuhan. Apakah itu mereka semua mengalami? Apakah itu ribuan orang itu semua sama-sama punya kerinduan mencari kebenaran yang sejati? Nah, itu masih
Nah, tanya, kita nggak tahu. Saya juga tidak berani menghakimi. Jadi Tapi saya artinya, juga, jadi artinya mereka itu ada di garis sebelum salib ya Pak ya. di garis Yang tadi sebelum gambarannya Pak Andi itu loh. Jadi yang sebelum salib itu. Tapi kalau setelah salib itu artinya yang seperti Yohanes 3:17, mereka adalah orang-orang yang mengalami hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya mereka betul-betul orang pilihan walaupun bisa jatuh dalam dosa, tapi mereka kembali. Oh, maksudnya orang-orang yang maksudnya pilihan itu sebelum salib itu orang-orang yang belum Suaranya Pak Andi percaya, kok nggak jelas, maksudnya Pak. begitu. Orang-orang yang belum percaya dalam Kristus, maksudnya begitu. Oh, maksud saya tadi itu yang orang-orang yang terpanggil itu yang calling general calling itu orang-orang yang di gambarnya Pak Andi Halim itu garis yang sebelumnya Kristus. Tapi kalau garis yang setelahnya salib itu adalah orang-orang yang ada di Yohanes 3 nomor 3:17. Artinya orang-orang yang sudah punya hidup yang kekal. Mereka walaupun bisa berdosa tapi dia bisa kembali kepada Tuhan. Gitu tah? Bentar. Saya masih bingung sama pertanyaannya Bu Liliana ini malah. Saya bingung dengan pertanyaannya ya. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu garis sebelum salib. Maksudnya kan garis sebelum orang terima Yesus ini kan. Iya, tapi mereka terpanggil. Nah ini. Jadi yang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih itu garis sebelum salib. Ya, betul. Apakah betul itu pernyataan ini? Terus kalau yang Yohanes 3:17 itu adalah garis setelah salib. Sebenarnya banyak yang dipanggil sedikitnya itu bukan di garis sebelum ini. Sebelum Adam dan Hawa itu kan sebelum dunia diciptakan itu sudah ditentukan. Jadi tidak ada dibilang itu apa garis sebelum salib. Bagaimana Pak Andi? Ini kan dia sudah ordain, menentukan, predestin jauh Iya. sebelum dunia diciptakan. Jadi tidak bisa bilang masuk di garis mana gitu. Ya, jadi pernyataan Tuhan Yesus itu adalah suatu statement tentang keberadaan orang yang ada yang cuma dipanggil saja, tapi nggak dipilih. Tapi ada orang yang dipanggil dan dipilih. Jadi itu kebenaran itu tidak termasuk di garis ini. Maksudnya ini sebelum garis atau sesudah garis? Bukan, masalahnya bukan sebelum garis, sebelum salib atau sesudah salib, bukan. Masalahnya itu ini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ada orang yang cuma dipanggil saja tapi nggak dipilih. Tapi ada orang yang dipanggil dan dipilih. Nah, dua macam ya. Jadi sebetulnya kebenaran itu di gambar ini yang mana? Mau menunjukkan bahwa ada gandum, ada lalat, ada domba, ada kambing. Itu ayat itu mau menunjukkan itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, artinya sedikit yang dipilih itu kan gandum. Nah, tapi yang banyak yang tidak dipilih, yaitu lalang. Berarti ada gandum, ada lalang.
Ya, Pak Andi, Nah. ini lebih jelas. Jadi tidak ada bilang garis-garis itu setelah salib dan sebelum salib. Yang Nah. benar itu adalah itu penunjukan bahwa ada gandum dan lalang begitu. Nah, Pak Andi, sekarang mungkin saya perjelas pertanyaannya Bu Ibu tadi Liliana. bentar. Habis ini ya, habis ini. Jadi gini Bu Lili ya. Gandum ini letaknya di mana? Gandum ini letaknya bisa sebelum salib dan sesudah salib. Mengerti maksud saya? Jadi maksud saya begini. Jadi yang namanya gandum ini itu sudah sejak kekal sudah ditetapkan gandum. Tapi gandum ini belum ketemu salib. Dia bisa mengalami masa sebelum ketemu salib. Tapi dia itu sebetulnya sudah gandum. Cuma belum ketemu salib. Nah, setelah ketemu salib, baru dia menjadi anak Tuhan. Ya artinya dia gandum yang digenapi. Digenapi sehingga dia akhirnya bertemu dengan salib. Tapi yang namanya lalang nggak pernah ketemu salib. Artinya biarpun dia ketemu salib, dia akan menolak salib. Itu lalang. Bagaimana Bu? Bu Liliana? Pak, karena kan ada pernyataan juga ya, orang itu mengenal Kristus lihat sampai akhir hidupnya. Nah, jadi pada saat akhir hidupnya itu Pak, bagi saya gimana ya? Itu kayaknya gandum juga ya. Tapi Enggak. Saya tidak setuju bahwa penilaian gandum atau lalang itu dilihat di akhir hidupnya. Saya tidak setuju kriteria itu. Karena akhir hidup tiap orang itu tidak bisa diukur bahwa oh ini gandum, ini lalang, nggak bisa, karena masalah gandum dan lalang itu masalah hati, bukan masalah yang kelihatan. Ya ini hati-hati ya. Saya terus terang tidak setuju kalau orang memvonis seseorang hanya diukur dari akhir hidup. Nggak bisa. Karena yang kita lihat itu cuma fenomena. Dan Tuhan melihat sampai ke hati. Nah, jadi itu saya ralat itu ya. Akan evaluasi seseorang di akhir hidup. Belum tentu. Ya. Makanya saya pernah bilangkan. Penjahat di samping Tuhan Yesus. Kita tahu dia masuk surga. Kenapa? Karena percakapannya dimasukkan di Alkitab. Tapi seandainya percakapannya tidak dimasukkan Alkitab, kita anggap penjahat di samping Tuhan Yesus masuk neraka semua. Karena fenomenanya dia itu penjahat. Dan percakapannya dengan Tuhan Yesus tidak tercatat. Kita nggak tahu. Tapi seandainya dia ada percakapan dalam hati bersama dengan Kristus dan tidak didengar oleh siapapun. Tuhan Yesus juga ngomong dalam hatinya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tidak ada yang dengar, tidak ada yang nyatet, tidak ada yang tahu, tapi dia masuk surga. Ya kan? Saya pernah kasih gambaran, ada orang yang mati di pelacuran. Lalu orang memvonis, wah orang ini pasti masuk neraka ini. Karena dia matinya di pelacuran. Saya pun tidak berani menghakimi orang yang mati di pelacuran. Saya vonis dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu pergumulan dia menjelang kematiannya. Mungkin
tinggal 10 detik sebelum dia mati, dia menyesal dan menangis di hadapan Tuhan. Who knows? Tidak ada yang tahu. Tapi secara fenomena, mati di tempat pelacuran. Sudah divonis. Pasti orang ini masuk neraka. Oke ya, itu sedikit tanggapan saya. Tadi Pak Endarto mau ngomong, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya menangkap pertanyaannya Bu Lili itu begini Pak. Adam dan Hawa itu kan jatuh dalam dosa. Dan itu saya melihatnya itu gandum dan lalang itu ada di situ Pak. Nah, terpisahnya itu gandum itu naik ke atas, sedangkan yang lalang itu terus ke bawah itu. Kalau saya melihat pengertian dari Bu Liliana itu betul. Dan gandum itu yang orang-orang pilihan itu yang terus meskipun sebelum ketemu dengan salib pun tetap orang pilihan. Setelah dilahirkan baru, lahir baru segala macamnya, terus mengalami proses pengudusan sampai ke kehidupan kekal nanti. Sedangkan yang lalang itu kan terpisah itu ya, gambaran Bapak itu yang biru dan merah itu Pak. Ya. Yang lalang tetap ke bawah terus sampai ke kematian kekal itu Pak. Kalau saya menurut pengertian saya pertanyaan dari Bu Lili itu, dan kita tinggal jawaban Pak Andi itu sudah jelas sekali jawabannya. Tapi kan menurut saya pertanyaan Bu Lili itu saya bayangkan seperti itu. Sedangkan gandum dan lalang itu dari awalnya sudah ditetapkan dari mula-mula sudah. Nah, jatuh, dan setelah itu terpisahnya itu dari misalnya yang orang pilihan itu ke atas, yang bukan pilihan tetap mati itu Pak. Itu dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Endarto. Oke, Bu Lili bagaimana? Iya, ya sudah agak remang-remang sudah mulai ngerti. Tapi nanti saya rasa bisa lebih ngerti lagi. Iya. Nanti pelan-pelan Pak. Makasih Yes. Pak Andi, makasih. Terima kasih Pak Bu Liliana. Oke teman, sudah lewat jam 9 lewat 8 menit. Kita bersyukur ya, kita boleh belajar tentang riwayat hidup orang pilihan dari alfa sampai omega. Ya, termasuk gandum dan lalang. Saya Oke. jadi mantep Pak dengan penjelasan hari ini Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, semua itu karena anugerah, bukan karena pilihan Anda dan saya. Semua karena Allah yang sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan. Puji Tuhan, kita sudah boleh belajar semuanya ini, dan kita akan bersyukur pada Tuhan. Dan kita tutup dalam doa ya. Saya boleh minta Pak Aryo boleh memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang surga, kami tahu bahwa gandum dan lalang tidak pernah berubah. Hanya fenomenanya saja yang membingungkan. Ya. Tuhan, dan untuk itu hanya Tuhan saja yang tahu yang mana gandum, yang mana lalang. Ya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengerti bahwa ini benar-benar sungguh hanya karena anugerah-Mu saja semua ini terjadi. Masih Tuhan, masih kebenaran ini. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Pak Andi Alim. teman-teman. Selamat malam. Terima kasih, Pak Andi. Andi. Pak Terima kasih Roni, Pak Johan, Malam, Pak Andi. Pak Darwin, Tuhan berkati. Pak Arimandaki, Pak Markus, Tripi, Terima Pak kasih. Heru. Ya, terima kasih Pak Andi Alim. Ya, Pak Bu Vivi Dani, Pak Sony Wijaya,